助けてやるからな。Halo Sobat Rianime, kali ini Rianime akan membahas soal Kimetsu no Yaiba dan kisah awal dari Komodo Tanjiro. Langsung saja, let's go Rianime! Kimetsu no Yaiba menceritakan seorang anak laki-laki bernama Komodo Tanjiro yang tinggal bersama keluarganya di hutan. Sejak kematian ayahnya, Tanjiro menjadi tulang punggung keluarga dan menjual arang di desa. Tanjiro merupakan anak laki-laki yang baik hati dengan keunikan penciuman yang sangat tajam. Suatu saat, ketika sehabis menjual arang ke desa, Tanjiro diperingati oleh seorang lelaki tua untuk melanjutkan perjalanan esok hari. Hal itu karena iblis atau Oni akan berkeliaran saat malam hari. Tanjiro pun setuju dan memilih menginap hari itu. Keesokan harinya, ketika ia pulang ke rumah, hidung tajamnya mencium aroma darah tajam yang terasa dari rumahnya. Namun ia segera menyadari Nezuko masih hidup. Saat Nezuko terbangun, ia malah mencoba menyerang Tanjiro. Saat Nezuko menyerang Tanjiro tersebut, Nezuko malah mengeluarkan air mata seolah ia tengah sedih. Di saat itulah seorang pemburu iblis muncul bernama Tomio Kagyu dan mencoba membunuh Nezuko yang telah menjadi iblis. Walau begitu, Tanjiro masih mencoba menyelamatkan adiknya karena ia yakin adiknya tidak seperti iblis lainnya. Saat Tanjiro mencoba menyelamatkan Nezuko, ia malah diserang oleh Tomio Kagyu dan dibuat pingsan olehnya. Setelah itu, Nezuko berlari ke arah Tanjiro dan malah mencoba melindunginya, tidak seperti apa yang Gyu bayangkan. Gyu pun memilih menyerang Nezuko. Setelah Tanjiro bangun, ia tersadar bahwa Nezuko tidak dibunuh oleh Gyu dan hanya dibuat pingsan seperti dirinya. Tomio Kagyu menyarankan Tanjiro dan juga adiknya untuk pergi ke gurunya yang berada di kaki Gunung Sagiri, yaitu Urukodaki Sakonji. Selama perjalanan di siang hari, Nezuko digendong ke dalam tas bambu dengan badan yang bisa mengecil setelah menjadi iblis. Di perjalanan mereka diperingati bahwa daerah menuju kaki gunung tersebut berbahaya. Dan benar saja, ketika di perjalanan, Tanjiro mencium aroma darah dari sebuah kuil yang ternyata terdapat iblis yang sedang menyantap manusia. Tanjiro yang melihat hal itu pun langsung diserang oleh iblis tersebut. Di sisi lain, ada Nezuko yang telah menjadi iblis, tentu saja tergiur dengan tubuh manusia yang bersimbah darah di depannya. Namun Nezuko mencoba menahan hasratnya, dan ia pun malah mencoba menyerang balik iblis yang sedang mengancam Tanjiro. Tanjiro yang bekerja sama dengan Nezuko dapat mengalahkan iblis tersebut. Namun saat Tanjiro akan membunuh iblis tersebut, ia dihentikan oleh seorang pria dengan topeng aneh. Pria tersebut berkata bahwa Tanjiro tidak akan bisa membunuh iblis tersebut dengan pisau yang hanya dibawanya, dan malah membiarkan iblis tersebut mati terkena sinar matahari. Dari hal tersebut, pria yang diketahui ternyata Urukodaki Sakonji menilai bahwa tekad Tanjiro lemah untuk seseorang yang ingin menyelamatkan adiknya yang telah berubah menjadi iblis. Urukodaki pun memutuskan untuk menguji kembali tekad Tanjiro dengan melihat apakah ia sanggup menuruni gunung dengan segala rintangannya yang telah dipersiapkan, dan akhirnya Tanjiro pun dapat melewati segala rintangan dengan bantuan penciuman yang tajam. Dan ternyata Tanjiro pun berhasil melewati seluruh rintangannya. Urokodaki pun setuju untuk melatih Tanjiro sesuai permintaan Tomio Kagyu. Setahun berlalu, Tanjiro berlatih keras untuk meningkatkan kekuatan fisik dan ilmu pedang gaya air. Selama Tanjiro berlatih, Nezuko tertidur dan tidak bangun sekalipun. Hingga suatu hari, Urokodaki mengatakan bahwa ia telah mengajarkan Tanjiro segalanya, dan langkah terakhir untuk dapat mengikuti seleksi akhir, yaitu ia harus membelah batu besar yang ditunjukkan oleh Urokodaki. Tanjiro pun terus mencoba dan berlatih agar bisa membelah batu tersebut, namun hasilnya tetap nihil. Tanjiro pun mulai terlihat menyerah. Saat Tanjiro menyerah tersebut, muncullah sesosok pria misterius yang mengenakan topeng dan menyerang Tanjiro dengan sebuah pedang kayu. Tanjiro pun kalah dan dibuat pingsan olehnya. Saat terbangun, muncul sosok misterius lainnya, yaitu seorang gadis. Ternyata, kedua orang itu adalah Sabito dan Makomo, kedua anak yatim yang dibesarkan oleh Urokodaki. Makomo pun muncul dan memutuskan untuk membantu Tanjiro berlatih agar ia bisa membelah batu tersebut. Sesekali, di tengah latihannya, Sabito akan muncul dan mencoba menguji kekuatan Tanjiro dengan pedang kayunya. Namun hasilnya akan selalu sama. Tanjiro selalu kalah. Setelah 6 bulan lamanya, Sabito muncul, namun ada yang menghalangi.
inilah ada bawa pedang aslinya. Tanjiro dan Sabito pun bertarung, dan hasilnya Tanjiro malah menang. Saat topeng Sabito terbelah, ia pun tersenyum dan malah menghilang. Tanjiro pun menyadari bahwa ia sebenarnya bukanlah memotong topeng Sabito, melainkan ia membelah batu besar yang ditunjukkan oleh Urokodaki. Total 2 tahun semenjak Tanjiro berlatih, ia pun akhirnya pergi ke seleksi terakhir untuk menjadi pemburu iblis di Gunung Fujikasane. Saat pergi, diketahui bahwa Sabito dan Makomo ternyata adalah anak didik Urokodaki yang sebenarnya telah mati saat mengikuti seleksi akhir. Sesampainya di Gunung Fujikasane, dijelaskan bahwa seleksi akhir dilaksanakan di gunung tersebut yang berisi banyak iblis yang telah ditangkap oleh para pemburu iblis. Dan para peserta harus bertahan selama 7 hari agar dapat lulus menjadi pemburu iblis. Seleksi pun dimulai dan Tanjiro tidak kesusahan untuk menghadapi iblis-iblis ringan. Namun, tiba-tiba ia mencium aroma iblis yang sangat pekat dan melihat iblis yang sudah berubah bentuknya. Urokodaki yang telah memperingati dari awal bahwa iblis dapat berubah bentuk tergantung seberapa banyak manusia yang telah dimakannya. Saat iblis besar tersebut akan menyerang salah satu peserta, Tanjiro menyelamatkan peserta tersebut dan akhirnya berhadapan dengan iblis besar tersebut. Diketahui ternyata iblis itu merupakan iblis yang ditangkap oleh Urokodaki. Karena hal itu, ia dendam dan malah membunuh setiap anak didik yang dikirim oleh Urokodaki mengikuti seleksi akhir. Total telah terdapat 13 anak yang dibunuh oleh iblis tersebut, termasuk Sabito dan Makomo. Setelah berjuang susah payah, Tanjiro pun akhirnya dapat membunuh iblis tersebut dengan tebasan permukaan air dan membuat tenang seluruh peserta akhir yang telah dibunuh oleh iblis tersebut. Seleksi akhir pun usai dan hanya menyisakan 4 peserta pada akhir seleksi. Sebagai pemburu iblis baru, mereka pun diberi seragam, gagak kaugai sebagai alat komunikasi, dan memilih tamagahane sebagai bahan dasar pedang yang akan digunakannya. Setelah selesai, Tanjiro pun kembali dengan rasa lelah yang sangat parah. Namun saat telah mendekati rumah, ia melihat Nezuko berlari ke arahnya dan memeluk Tanjiro. Nezuko ternyata telah bangun dari tidur panjangnya. 15 hari setelah seleksi akhir, pedang Nichirin Tanjiro telah selesai dibuat. Pedang Nichirin tersebut merupakan pedang khusus dan dapat berubah warna tergantung pemegangnya. Saat Tanjiro memegang pedangnya, pedang tersebut berubah menjadi warna hitam, salah satu pedang dengan warna langka yang kekuatannya masih sangat misterius. Setelah itu, Gagak Kaugai datang dan langsung memberikan misi pertama Tanjiro sebagai pemburu iblis. Nah, itulah alasan kenapa Tanjiro memilih untuk menjadi pemburu iblis. Terima kasih sudah menonton video ini dan tunggu video selanjutnya.